Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teks narasi cerita fantasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis, dan juga unsur pembangun teks narasi cerita fantasi, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai struktur teks narasi cerita fantasi dan juga kaidah kebahasaan teks narasi cerita fantasi. Baik, kita mulai ya. Jangan lupa untuk dicatat dan dicermati baik-baik. Struktur teks narasi cerita fantasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, konflik, resolusi, dan juga koda. Namun bagian yang paling penting dan juga biasa dipelajari yaitu orientasi, konflik, dan juga resolusi. Struktur teks narasi cerita fantasi yang pertama ada orientasi. Orientasi berisikan mengenai pengenalan tema, penokohan, dan mengenai alur jalannya cerita teks narasi atau cerita fantasi. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu konflik. Konflik di sini biasanya berisi bagian untuk memperkenalkan permasalahan dalam cerita dari awal hingga konflik mulai memuncak. Nah, untuk struktur teks narasi atau cerita fantasi yang ketiga ada resolusi. Apa itu bagian resolusi? Nah, bagian resolusi merupakan penyelesaian konflik dari teks narasi cerita fantasi yang sedang terjadi. Bagian ini biasanya sebagai penentu akhir dari sebuah cerita fantasi teks narasi. Nah, untuk bagian yang terakhir, bagian struktur teks narasi cerita fantasi yang terakhir ada bagian koda, berisikan mengenai penutup dari sebuah cerita teks fantasi. Di sini, Ibu sudah mempersiapkan sebuah cerita fantasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian mengulas mengenai bagaimana unsur pembangun cerita tersebut, maka kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks narasi cerita fantasi menggunakan cerita sebelumnya yaitu Sepasang Saudara Penyihir. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Struktur narasi yang pertama ada bagian orientasi. Coba dicermati baik-baik pada paragraf pertama. Orientasi biasanya berisikan mengenai pengenalan cerita, yaitu tema, penokohan, dan juga alur jalannya sebuah cerita. Pada paragraf pertama tersebut berisikan mengenai pengenalan cerita fantasi. Nah, untuk struktur kedua, coba diperhatikan, itu termasuk ke dalam konflik. Karena konflik ini mulai muncul pada paragraf kedua. Konflik mulai memuncak dan diperkenalkan konflik itu dalam sebuah cerita fantasi. Selanjutnya, coba kalian cermati paragraf ketiga. Nah, paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur resolusi, di mana pada bagian ini cerita sudah menemui penyelesaian dari sebuah cerita fantasi. Bisa dilihat di bagian ini konflik mulai menemui penyelesaian sebuah konflik yang pada paragraf sebelumnya menemui titik puncaknya. Nah, untuk bagian atau paragraf yang terakhir termasuk ke dalam koda, di mana koda adalah penutup dari sebuah cerita fantasi. Kita sudah belajar mengenai struktur dari cerita fantasi, bagian-bagiannya dari
struktur cerita fantasi, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks narasi cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang pertama, bahasanya menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, kata ganti nama orang di sini bisa berupa aku, mereka, seperti itu. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias pada cerita fantasi biasanya digunakan untuk memperindah kalimat yang terdapat dalam suatu cerita fantasi. Misalnya yaitu langkah seribunya penuh dengan keberanian. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang ketiga, ada kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sambung penanda urutan waktu digunakan untuk menandakan waktu terjadinya sebuah cerita tersebut. Misalnya, 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Kata 3 tahun yang lalu merupakan sebuah penanda urutan waktu dari sebuah cerita fantasi. Untuk kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar yang berupa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Misalnya, ini Ibu sudah memberikan salah satu contoh. Pagi hari para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersahutan menyambut hari telah datang. Di sini termasuk latar waktu ditunjukkan pada kalimat pagi hari para agen mempersiapkan diri. Pada kalimat-kalimat selanjutnya juga memperlihatkan mengenai urutan waktu atau latar waktu. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang selanjutnya ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Misalnya, tiba-tiba pesawat tempur tembakan pertamanya. Nah, di situ kata tiba-tiba merupakan kata ungkapan keterkejutan. Untuk kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam sebuah cerita. Biasanya cerita fantasi di dalamnya ada sebuah dialog antar tokoh. Misalnya, berlalilah Elsa, monster itu mengejarmu, teriak Anna. Elsa pun berlari sekuat tenaga. Di situ termasuk ke dalam dialog antar tokoh. Nah, terima kasih telah memperhatikan video ini. Kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, unsur pembangun cerita fantasi, dan hari ini kita sudah belajar mengenai struktur cerita fantasi atau teks narasi cerita fantasi dan juga kaidah kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah tertera pada aplikasi Moodle ya anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.